Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Bagus Yuguna Pratama. My NPM 224111192. My class Management 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian uji normalitas. Sebelum lanjut ke video, mari kita cari terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu, data yang lebih dari 30 biasanya dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji chi-square, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Jarque-Bera. Metode chi-square dalam uji normalitas. Uji Gardner of Fit distribusi normal. Metode chi-square atau X2 untuk uji Gardner of Fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Berikut adalah contoh rumus. X2 sama dengan OI dikurang EI dibagi EI. Keterangannya di sini X2 nilai X2, OI nilai observasi, EI nilai expect atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N total frekuensi, atau Pi kali N sama dengan N banyaknya angka pada data total frekuensi. Komponen penyusunan rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Jadi di sini ada OI dikurang EI dibagi EI. Di sini ada 7 dikurang 3,86 kuadrat dibagi 3,86 ditambah 10 dikurang 10 kali 1 kuadrat dibagi 10 kali 1 ditambah buka kurung 16 dikurang 18 kali 94 kuadrat dibagi 18,94 ditambah buka kurung 23 dikurang 24 kali 23 kuadrat tutup kurung dibagi 24 kali 23 dan seterusnya, yang hasilnya sama dengan 427. Keterangannya di atas, XI sama dengan batas tidak nyata interval kelas, Z transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal, PI sama dengan luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasarkan tabel normal, OI sama dengan nilai observasi, EI nilai expected atau harapan luas interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N. Syarat yang selanjutnya adalah syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Persyaratan metode chi-square atau uji Gardner of Fit distribusi normal. A. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih dari 30. C. Setiap sel harus terisi yang kurang dari 5 digabungkan. Signifikan uji nilai X2 hitung dibandingkan dengan X2 table atau chi-square. Jika nilai X2 dihitung lebih kecil dari nilai X2 table,
maka HO diterima dibagi HA ditolak. Jika nilai X2 hitung lebih dari nilai X2 tabel, maka HO ditolak dibagi HA diterima. Contoh uji chi-square dalam analisis normalitas. Contohnya diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2010. Seperti di gambar ya, tinggi badan ada 140 sampai 144, itu jumlahnya ada 7. Setelah 145 sampai 149 jumlah ada 10. 150 sampai 154 ada 16. 155 sampai 159 ada 23. 160 dikurang 1 sampai 164 ada 21. 165 sampai 169 ada 17. 170 sampai 174 ada 6. Jumlah semuanya itu ada 100 siswa. Contoh soal selidiki dengan A sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas distribusi normal. Mean sama dengan 157,8 dibagi standar deviasi sama dengan 8,09. Penyelesaiannya, hipotesis HO populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1 populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Nilai A sama dengan level signifikan sama dengan 5% sama dengan 0,05. Rumus statistik penguji X2 sama dengan OI dikurang EI dibagi EI. Berikut adalah contoh luasan PI dihitung dari batasan proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Z. Selanjutnya adalah derajat bebas. Derajat bebas rumusnya DF sama dengan K dikurang 3 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nilai tabel X2 nilai tabel X2 dibagi A sama dengan 0,05 dibagi DF sama dengan 2 dibagi sama dengan 5.991. Daerah penolakan. Seperti di gambar ya, daerah penolakan itu ada diterima dan ditolak. Terimanya ada 0,1628, tolaknya ada 5.991. Dengan menggunakan rumus 0,427 lebih kecil dari 5.991. Keputusannya hipotesis S berarti HO diterima, HA ditolak. Kesimpulan populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. A sama dengan 0,05. Apa sih yang dimaksud dengan uji normalitas? Yaitu sebuah uji untuk menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data, apakah berdistribusi normal ataukah tidak. Jika data berdistribusi normal, dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Apa saja uji normalitas? Secara umum dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara. Jika dikelompokkan pada dasar ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal PP, normal QQ, histogram, stem, leaf, box plot, dan lain-lain. Sedangkan secara statistik dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Anderson, Darling, Ryan Joyner, Squidness-Courtois, Tess, Zerque-Bera, dan masih banyak lain jenis uji statistik lainnya. Hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan dalam video kita kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.